Apakah kamu ingin seorang wanita terus memikirkanmu? Memeriksa ponselnya sambil menunggu pesan darimu? Bertanya-tanya mengapa dia merindukanmu tanpa benar-benar memahami apa yang ia rasakan? Maka kamu perlu berhenti bertindak seperti kebanyakan pria lainnya. Karena apa yang akan saya bagikan hari ini bukanlah sesuatu yang romantis, melainkan sesuatu yang nyata. Ini bukan tentang bunga, lagu, atau janji-janji manis. Ini tentang psikologi emosional yang diterapkan dalam ketertarikan. Mungkin terdengar dingin, bahkan manipulatif jika digunakan dengan cara yang salah. Tetapi jika kamu belajar mengelola ide-ide ini dengan cerdas dan terkendali, kamu akan berhenti dilupakan dan mulai menjadi tak terlupakan. Dan tidak, ini bukan tentang menjadi seseorang yang tanpa perasaan. Ini tentang memahami bagaimana keinginan bekerja, bagaimana keterikatan terbentuk, dan bagaimana perilaku tertentu membuat seorang wanita memikirkanmu, mencarimu, dan merindukanmu bahkan saat kamu tidak ada. Otak manusia bekerja dengan cara yang cukup unik. Ia lebih menghargai apa yang tidak dimilikinya, lebih mengingat apa yang tidak dipahaminya, dan cenderung terobsesi pada hal-hal yang tidak bisa dikendalikannya. Disinilah kebanyakan pria gagal. Mereka terlalu jelas, terlalu tersedia, terlalu membutuhkan. Tapi kamu tidak akan seperti itu. Hari ini saya akan menunjukkan 10 kunci psikologis yang membuat seorang wanita tidak bisa mengeluarkanmu dari pikirannya. Kamu tidak perlu menjadi kaya, tidak perlu menjadi yang paling tampan, atau memiliki ribuan pengikut. Kamu hanya perlu memahami bagaimana pikiran emosional bekerja. Bersiaplah, karena setelah video ini, kamu akan berhenti mengejar dan mulai dikejar. Mari kita mulai dengan yang pertama. 1. Kekuatan menarik diri secara emosional. Jika kamu selalu ada, tidak ada ruang baginya untuk merindukanmu. Dan jika dia tidak merindukanmu, dia tidak akan menghargaimu. Kebanyakan pria membuat kesalahan di sini. Mereka memberikan segalanya sejak awal, merespons dengan cepat, selalu tersedia, selalu memperhatikan. Ini terlihat seperti hal yang baik, tetapi sebenarnya menghancurkan ketertarikan, karena tidak ada yang merindukan sesuatu yang tidak pernah hilang. Disinilah konsep menarik diri secara emosional berperan. Ini tidak berarti mengabaikannya atau bersikap buruk, melainkan tahu kapan harus menjaga jarak pada saat yang tepat. Ketika dia mulai terbiasa dengan kehadiranmu, kamu menurunkan intensitasnya. Kamu tidak benar-benar menghilang, hanya mengubah energi. Kamu menjadi lebih sibuk, lebih fokus, lebih selektif. Dan saat kamu melakukan itu, sesuatu yang kuat terjadi. Dia mulai bertanya-tanya, kenapa dia tidak seperti biasanya? Apa aku melakukan kesalahan? Dia sedang dengan siapa? Apa dia sudah tidak peduli? Tanpa kamu sadari, dia sudah memikirkanmu. Bukan karena kamu memaksanya, tetapi karena pikirannya ingin memahami apa yang berubah. Dan di mana ada keraguan, disitulah keinginan mulai tumbuh. Tapi ingat, menarik diri secara emosional tidak dilakukan dengan kemarahan, sindiran, atau drama. Ini dilakukan dengan tenang, percaya diri, dengan energi seseorang yang baik-baik saja, tetapi memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Energi inilah yang membedakanmu dari yang lain. Saat mereka terus mengejar, kamu mundur. Saat mereka panik, kamu tetap mengendalikan diri. Dan pria yang tahu bagaimana mundur dengan elegan akan meninggalkan kesan yang mendalam. 2. Apa yang terjadi dalam pikirannya ketika kamu menghilang? Ketika kamu memutus pola, otaknya masuk dalam mode waspada. Dia sudah terbiasa dengan kehadiranmu, dengan kepastian bahwa kamu akan merespons, dengan perasaan bahwa kamu selalu ada. Ketika itu berubah, pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan. Apa yang sedang dia lakukan? Kenapa dia tidak menulis? Apa dia sudah tidak tertarik? Apa dia bersama orang lain? Kekosongan itu bukanlah keheningan, melainkan pikiran yang terus berjalan. Dan yang paling kuat adalah tidak ada pertengkaran, tidak ada drama, tidak ada penjelasan, hanya perubahan dalam dirimu, dan itu memaksanya mencari jawaban. Disinilah kamu berbeda dari yang lain. Mereka menuntut, berdebat, memohon.
Kamu tidak. Kamu tetap menjalani hidupmu. Dan yang paling diingat bukanlah apa yang kamu katakan, tetapi apa yang dia rasakan ketika kamu tidak lagi ada. 3. Seni memberi hanya 70%. Salah satu kesalahan paling umum adalah memberikan 100% terlalu cepat. Dan meskipun terdengar aneh, itu tidak membuatnya jatuh cinta, justru membuatnya bosan. Karena apa yang tidak membutuhkan usaha, tidak akan dihargai. Di sini ada aturan sederhana. Berikan 70%, tidak lebih dan tidak kurang. Apa artinya? Kamu hadir, tetapi tidak selalu. Kamu menunjukkan ketertarikan, tetapi tidak putus asa. Kamu memberi perhatian, tetapi tidak terus-menerus. Kamu terhubung, tetapi tidak bergantung. Ketika dia merasa memiliki dirimu, tetapi tidak sepenuhnya, dia akan mulai mencari sisanya. Dan ketika dia mulai mencari, ketertarikan pun meningkat. Jika kamu memberikan segalanya, tidak ada lagi yang tersisa untuk ditemukan. Jika kamu memberi secukupnya, dia akan menginginkan lebih. 4. Biarkan dia menginginkan lebih. Jangan menutup semuanya. Sisakan sesuatu di udara. Jangan menjawab semuanya dengan segera. Jangan menceritakan seluruh kisahmu dalam satu malam. Jangan memanjangkan percakapan sampai kelelahan. Akhiri saat semuanya sedang di puncaknya. Biarkan dia berpikir, percakapan yang bagus, aku ingin lebih. Perasaan itu membuat ketagihan, karena kamu bukan lagi sekadar orang biasa. Kamu adalah seseorang yang meninggalkan rasa kelanjutan. Misteri tidak dipaksakan, tetapi dibangun melalui jeda, keheningan, batasan, dan momen yang belum selesai. Orang yang selalu tersedia menjadi biasa. Orang yang datang dan pergi menjadi menarik. 5. Hidupmu harus lebih penting daripada dia. Ini adalah kebenaran yang sulit diterima banyak orang. Seorang wanita tidak seharusnya menjadi prioritas utamamu. Hidupmulah yang harus menjadi prioritas. Ketika seorang pria meninggalkan tujuannya demi seorang wanita, dia kehilangan nilainya. Sebaliknya, ketika dia memiliki tujuan, dia mendapatkan rasa hormat. Berlatih, bekerja, belajar, berkembang, memiliki teman, memiliki rencana. Semua itu membuat kehadiranmu menjadi terbatas, dan yang terbatas itu berharga. Ketika dia merasa tidak bisa mengendalikanmu, minatnya akan meningkat. Bukan karena kamu dingin, tetapi karena kamu kuat dan stabil, dan stabilitas itu menarik. 6. Tidak selalu ada dalam agendanya. Ketika seorang wanita merasa kamu tidak mudah didapat, dia mulai berusaha. Jika kamu selalu merespons dengan cepat, dia akan terbiasa. Jika kamu selalu membatalkan rencana untuknya, dia akan kehilangan rasa hormat. Tetapi ketika dia melihat bahwa kamu memiliki duniamu sendiri, ritmemu sendiri, jalanmu sendiri, dia akan mulai bertanya-tanya bagaimana cara menjadi bagian darinya. Dan pertanyaan itu membuatnya terus memikirkanmu. 7. Ambiguitas emosional. Apa yang cepat dipahami akan cepat dilupakan. Jika sejak awal kamu mengatakan semuanya, tidak ada misteri yang tersisa. Ini bukan tentang berbohong, tetapi tentang tidak mengungkapkan semuanya sekaligus. Suatu hari lebih dekat, hari lain lebih tenang, hari lain lebih serius. Bukan untuk membingungkan, tetapi agar dia tidak bisa sepenuhnya membacamu. Pikiran manusia tertarik pada hal-hal yang tidak sepenuhnya dipahami. Dan jika dia tidak sepenuhnya mengerti dirimu, dia akan lebih sering memikirkanmu. 8. Tidak menunjukkan segalanya. Pria yang tak terlupakan bukanlah yang sempurna, tetapi yang meninggalkan pertanyaan. Jangan menceritakan semuanya di minggu pertama. Jangan menunjukkan semua emosimu sekaligus. Jangan memberikan seluruh ceritamu sejak awal. Ungkapkan secara bertahap. Biarkan ada rasa penasaran. Rasa penasaran menciptakan keterikatan, dan keterikatan menciptakan ingatan. 9. Emosi yang intens menciptakan ingatan. Wanita tidak terikat pada logika, tetapi pada apa yang terasa kuat. Tawa, gugup, ketegangan, kejutan, rasa penasaran. Jika bersamamu dia merasakan sesuatu yang berbeda, dia akan mengingatmu. Jika semuanya datar, dia akan melupakanmu.
Jangan berusaha menjadi sempurna, berusahalah menjadi berkesan.